Karena yang sebenarnya kehidupan kita di bumi ini, kita ada di dalam gelap dari segala perkara. Terutama kegelapan rohani yang sedang melanda dunia ini. Sehingga dengan adanya pelayanan karunia, maka kita bersyukur. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu artinya nyata. Bukan saja firman yang ada di Alkitab atau firman khotbah atau pengajaran, tetapi firman nubuat, firman melalui karunia-karunia. Membuktikan kehadiran dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita. Walaupun saudaraku tentu ada banyak pertentangan, dan pertentangan-pertentangan ini justru datang dari orang-orang Kristen. Ya, tetapi malam hari ini kita mau lihat di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab tentang ibadah. Ya, kita ini sedang ibadah lewat media sosial, lewat internet atau Zoom. Ini kita sedang ibadah ya, kita sedang ibadah. Seandainya kita berkumpul on-site misalnya seperti di Next One Hotel biasa ya, nah itu ibadah. Bahkan ibadah itu tidak ada sedikit banyak orang, tidak. Tetapi di mana 2 atau 3 orang berhimpun demi nama Tuhan, itulah pertemuan ibadah. Oleh karena itu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 14, kita baca mulai ayat 26. Saya minta tolong saudara host bacakan ayatnya. Boleh? 1 Korintus 14 ayat 26. Boleh dibacakan? Satu Korintus 14 ayat 26, tolong dibacakan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap orang. Ada judulnya, tolong bacakan judulnya. Ada judulnya ini. Judulnya 1 Korintus 14, sekali lagi tentang karunia roh. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Terjemahan baru ya. Baiklah. Ayat 26. Ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajar, atau pernyataan Allah, atau karunia baru, atau karunia untuk menafsirkan roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan. Ya, sampai di sana dulu pembacaan kita. Saya akan baca kembali ya, saya baca sekali lagi. Judulnya dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat
dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang membawa persembahan di dalam perhimpunan atau pertemuan jemaat, yaitu tentang karunia roh yang dipercayakan pada masing-masing kita. Ya, ada bahasa roh, ada hikmat, ada marifat, ada membedakan roh, ada iman, mujizat, ya, dan nubuat. Semua itu berfaedah untuk membangun kerohanian kita. Saudara kekasih Tuhan, di dalam hal ini sekali lagi atau berulang kali saya katakan, masih ada banyak pertentangan karena pemahaman-pemahaman yang sempit, bahkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Satu contoh, ada orang mengutip juga ayat Alkitab di dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab Tawarikh, ya, bahkan dalam kitab Yeremia, Yeskel, ada nubuat-nubuat palsu di sana. Ada juga mimpi-mimpi palsu, ada juga penglihatan-penglihatan palsu. Tetapi saudara, sesungguhnya itu bukan nabinya Tuhan, bukan. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi mereka nabi-nabi Baal, nabi berhala. Ya, kalau baca nanti di kitab Yeremia, Yeskel, Yesaya, ya, tinggal Bapak Ibu buka Alkitab elektronik, ya diklik, ya, nubuat palsu. Nanti dia akan kita dapat baca. Jadi banyak orang saking sempitnya dan dia tidak mengerti sebetulnya. Maka dia begitu mudahnya atau gampang mengecam tanpa dia mengerti. Ya. Nah, satu contoh yang saya banyak alami di pelayanan, ada pendeta, ya. Saya tidak menyebut hamba Tuhan, karena kalau hamba Tuhan dia pasti benar. Kalau pendeta itu kan gelar, ya, itu gelar pendeta. Tapi namanya hamba Tuhan, dia akan dengar-dengaran dengan Tuhan, dia akan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku, si pendeta ini dia serta-merta, ya, atau seketika dia langsung mencela tentang pelayanan karunia roh. Dia bilang, oh ini pengajaran begini dan begitu. Lalu saya tidak jawab dia dengan ayat-ayat karena dia seorang pendeta yang luar biasa, ya, bergelar doktor teologi. Saya hanya kasih kesaksian bagaimana orang penuh Roh Kudus, ya, tanpa tumpang tangan. Dan pada waktu itu saya pun hanya berbahasa roh di dalam hati. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, kita berdoa hanya di dalam hati, berkata-kata sendiri kepada Tuhan. Supaya orang-orang tidak mudah untuk meniru. Karena ada banyak orang juga, saking dia rindu sekali, dia senang sekali mau berbahasa roh atau penuh Roh Kudus. Dia langsung ikut saja. Dia berkata-kata. Yang sebenarnya dia belum penuh Roh Kudus. Dan saudaraku, akhirnya pendeta ini dia malu, karena setelah itu saya terangkan itu ayat-ayat Alkitab yang mengajar kita dengan benar seperti yang kita baca tadi,
ya, dalam Korintus 14 ini ayat 26, saya baca sekali lagi. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Sekali lagi ya, ini kita sedang dalam pertemuan jemaat lewat Zoom. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, ya kita sedang berkumpul malam hari ini lewat Zoom. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran. Nah, seperti saya sekarang sedang menyampaikan pengajaran firman. Kalau tadi kita mendengar orang per orang, ya, mendengar tentang nubuat buat pribadi-pribadi, penglihatan buat pribadi-pribadi, teguran dari Tuhan juga melalui buat untuk pribadi, melalui hambanya, Ibu Lingling. Yang sebenarnya, saudaraku, jemaat yang dewasa, orang Kristen yang dewasa, dia akan ada di dalam pertemuan jemaat dan dia akan saling berbagi apa yang Tuhan nyatakan kepadanya. Kenapa belum standar Alkitab, ya, perhimpunan kita atau peribadatan? Kenapa belum standar? Kalau menurut ayat ini, ya, kita belum standar karena kita masih tergantung kepada seseorang. Kita belum memberi persembahan rohani kepada Tuhan sesuai firman-Nya. Ya. Kita masih, waduh, senang sekali. Makanya berulang kali ya Ibu Lingling menghimbau kita supaya saat beliau menyampaikan firman, yang lain tetap di dalam roh, tetap dalam berdoa, ya, supaya tidak akan berlalu dengan cuma-cuma akan kebenaran firman itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini jemaat yang atau himpunan orang percaya yang dewasa rohani, sama-sama ada hidup di dalam karunia roh. Maka saat pertemuan jemaat, ya, maka ada persembahan rohani, ada yang bermazmur, ya, ada yang mendapat penyataan, ada yang pengajaran, ya, menyampaikan firman, ada yang bernubuat, saudara-saudara. Ini fungsinya yaitu membangun kerohanian tiap-tiap kita. Sehingga apabila ada orang yang masih baru pertama, ya, dia belum begitu paham, dia akan merasakan hadirat Tuhan. Dia akan mengerti, saudara-saudara, ya, tentang karunia roh ini, ya. Nah, kita bahas lebih fokus tentang nubuatan, ya, karena kita ada di dalam pelayanan nubuat, ya, karunia nubuat. Nah, bayangkan waktu kita belum bisa onsite, ya, saya lihat ada 200 sampai 300 orang dan hambanya melayani nubuat dan doa itu sampai 4 jam. Ya, 4 jam. Ini aja sudah 1 jam setengah, ya. Dari awal sudah 1 jam setengah. Nubuat satu-satu, penglihatan satu-satu. Nah, ini satu pelayanan yang luar biasa. Luar biasa, harus kita syukuri pelayanan ini. Kehadiran Tuhan lewat kebenaran firman-Nya di dalam karunia roh. Terutama, ya, karunia yang saya katakan menonjol dalam pertemuan kita ini adalah nubuat, ya, hikmat, marifat, membedakan roh, yaitu penglihatan, dan juga karunia iman ada bekerja bersama-sama dalam pelayanan nubuat ini. Nah, saudara kekasih Tuhan, ada banyak orang yang karena dia belum paham, tapi dia dengan ayat-ayat tertentu, ya, dia bilang, oh, nggak begitu, ya, itu zaman rasul-rasul. Kalau sekarang sudah enggak, sudah ada pedoman, yaitu Alkitab. Alkitab itu kan nubuat, sudah cukup. Padahal Tuhan bilang, ya, dalam firman-Nya,
bahwa pada akhir zaman justru ya orang tua, laki, perempuan, anak-anak akan dipenuhi roh Allah dan mereka akan bernubuat dan mendapat berbagai-bagai mimpi. Ya, bukan termimpi-mimpi, beda ya. Tapi datang suatu penyataan Tuhan melalui mimpi. Itu dalam kisah pasal 2, dalam kitab Yoel juga. Ya, di sana dituliskan bahwa pada akhir zaman. Nah, saudaraku, apa arti akhir zaman? Di dalam Alkitab, kita mengenal ada 3 zaman, yaitu zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, dan zaman Allah Roh Kudus. 3. Ya, zaman Allah Bapa itu mulai dari Taman Eden sampai kepada Nuh. Lalu zaman anak Allah itu dimulai dari Abraham. Ya, sampai kepada zaman gereja. Zaman gereja itu, zaman Kisah Rasul, dimulailah, disebutlah akhir zaman, yaitu zaman Allah Roh Kudus. Kenapa disebut zaman Allah Bapa? Karena zaman Bapa itu kita belum mengenal anak. Kita juga belum mengenal tentang Roh Allah. Ya, mengenal tentang anak yang menjadi korban, yaitu anak domba, ada dimulai dari zaman Abraham. Dimulai dari zaman Abraham, mulai mempersembahkan korban persembahan, yaitu anak domba yang disembelih. Dimulailah dari sana tentang nubuat, tentang Yesus anak domba Allah, yang kemudian menjadi nyata pada awal daripada akhir zaman, yaitu saat Yesus ada di bumi. Nyata, ya, Yesus tersembelih di Bukit Golgota atau disalibkan. Itulah penggenapan nubuat tentang anak domba yang disembelih oleh para nabi, oleh para imam, oleh orang-orang Israel zaman itu. Ya, lalu masuk pada zaman gereja Perjanjian Baru. Ya, mewujudkan kebenaran tentang zaman anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan sebentar waktu zaman itu hanya kurang lebih 3,5 tahun pelayanan Tuhan. Dan Tuhan mati, tersalib, kemudian bangkit dari antara orang mati, dan hari ke-40 Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dicurahkanlah Roh Kudus, sehingga kita mengenal yang namanya hari Pentakosta. Itu sebabnya yang ketiga ini, zaman Roh Kudus, disebutlah akhir zaman. Ya, firman Tuhan berkata, ya, akhir zaman dan sekarang sudah tiba. Jadi kita sekarang ini, saudara, di tahun 2024 ini ada di penghujung akhir daripada zaman. 3 zaman tadi. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Kita ada di penghujungnya sudah. Ya, dalam hitungan eskatologi, hitungan Alkitab itu, tiap zaman kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun. Nah, kalau ini zaman Roh Kudus, masuk 2000 tahun, ini kita sudah 2024. Artinya sudah sangat dekat. Ya. Dan saya baca di Alkitab, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari masa ke masa ada tenggang waktu. Ya. Saat zaman Bapa masuk ke zaman Nuh, ada tenggang waktu dengan datangnya air bah. Kemudian zaman Nuh datang kepada Abraham, juga ada tenggang waktu sekian ratus tahun. Kemudian saudaraku, dari zaman para nabi masuk pada zaman Kristus, Perjanjian Baru, itu juga ada tenggang waktu kurang lebih 450 tahun. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita tidak tahu tenggang waktu, ya, untuk kesempurnaan akhir zaman ini, kita tidak tahu. Makanya Tuhan sudah katakan, hendaklah kamu berjaga-jaga, karena tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu,
Yesus anak Allah pun tidak tahu kapan dia kembali ke bumi nanti mengangkat orang-orang percaya, baik yang sudah mati maupun kita yang masih hidup. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan bilang berjaga-jaga. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Ya, seperti pencuri artinya tidak memberitahu, besok tak maling rumahmu. Nggak ada. Itu maksudnya arti seperti pencuri. Tidak memberitahu. Dan hanya Bapa yang tahu, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kasih Tuhan di akhir zaman ini, sekali lagi saya mau katakan, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Dengan adanya pelayanan karunia dari Roh Kudus. Jangan kita diragukan, dibimbangkan oleh perkataan orang yang cuma tahu 1-2 kata atau 1-2 ayat saja, lalu dia itu sudah jadi pedoman bahwa karunia sudah tidak berlaku. Justru di akhir zaman ini, karunia akan semakin dahsyat bekerja. Untuk apa? Untuk membimbing kita, menuntun kita. Karena akan ada banyak juga pengajaran ya, yang simpang siur. Akan ada banyak sekali. Nah, saudara, karena itu firman Tuhan di sini berbicara tentang pelayanan nubuat. Betapa penting sekali. Betapa penting sekali pelayanan nubuat ini. Yaitu supaya kita setiap hari, setiap ada perhimpunan, kita ada terang firman Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Ya, misalnya sudah ada nubuat untuk kita berjaga-jaga. Sehingga berjalan waktu sejak ada nubuat untuk kita hati-hati. Ya, kita hati-hati dengan cara bagaimana? Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan terjaga. Kita pelihara sebab ada peringatan Tuhan. Ya, kemarin misalnya ada naga datang mengikat ya, untuk siapa yang dinyatakan Tuhan. Maka dengan itu kita berwaspada, kita berjaga, kita tidak akan mudah terpancing. Ya, sebab naga itu datang bukan seperti lahiriah naga, tidak. Tetapi juga melalui kejahatan-kejahatan tertentu, ya, bahkan bukan saja kejahatan, ada kebaikan palsu ternyata dari naga. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dipimpin Tuhan dengan karunia Roh Kudus. Ya. Di dalam Alkitab, para nabi dipakai Tuhan dengan nubuat dan penglihatan, dengan mimpi. Dan di zaman para nabi, yaitu orang Israel betul-betul sangat bergantung rohaninya kepada nabi. Karena mereka belum ada karunia macam kita, belum ada. Bergantung kepada imam dan nabi. Sehingga mereka ada masalah tertentu, apa saja mereka datang kepada nabi, datang kepada imam, ya, atau datang kepada orang yang disebut penilik, orang yang dipakai Tuhan. Datang, mengutarakan masalahnya, bertanyakan Tuhan. Beda dengan kita sekarang, kita bebas pribadi lepas pribadi, berhubung kepada Tuhan, kita merdeka, dan itu kita patut syukuri. Ya, kenapa Tuhan luaskan begitu besar karunia buat kita sekarang ini? Karena akan berakhir sudah. Tidak ada zaman lagi yang akan datang untuk memulihkan kita, ya, mengingatkan kita. Tidak ada. Tidak ada. Sudah sekarang ini waktunya. Di mana kita harus menerima dan hidup. Jadi tatkala Bapak Ibu Saudara mendengar ada pernyataan Tuhan, ya, baik penglihatan, baik nubuat atau mimpi dari hamba Tuhan disampaikan untuk saudara, ya, bahkan untuk kita sekalian menjadi satu peringatan untuk berwaspada dalam keadaan di bumi ini, kita perhatikan sungguh-sungguh. Saya kasih contoh satu peristiwa yang saya alami waktu saya belum menikah, ya. Waktu saya belum menikah, saya sedang berdoa untuk menikah, untuk pasangan. Dan pada waktu itu saya doa saya memang khusus, ya, doa puasa saya 3 hari. Setelah selesai doa, saya datang di ibadah
di kebaktian. Saya baru masuk di ruang kebaktian. Itu orang-orang lagi menyembah, sudah selesai khotbah itu pendeta, sudah selesai khotbah dan penyembahan. Begitu saya masuk, ada seorang ibu, dia langsung bernubuat. Bernubuat, saudara. Hambaku Wilson yang aku kasihi, hendaklah engkau bersungguh-sungguh kepadaku. Jangan engkau pikirkan tentang masa depanmu. Bapak Ibu Saudara tahu, hati saya ini bilang, di hati saya. Ya, jadi bukan di mulut, cuman di hati. Saya bilang, Tuhan, ini terlalu umum ini nubuat ini. Masa depan itu kan luas. Tuhan bilang apa? Ini ibu yang dipakai Tuhan langsung bilang tentang jodohmu. Waduh, sudah spesifik saudara penyataan Tuhan ya. Tentang jodohmu, Tuhan beritahu semua begini. Nah, selesai penyembahan saudara. Nah, siapa yang dapat penglihatan ya seperti biasa Ibu Lingling suka menghimbau kita yang ada di Zoom ini, siapa ada penglihatan boleh disampaikan gitu. Nah, lalu si ibu ini dia menyampaikan penglihatan buat saya. Tuhan perlihatkan kepada saya, Bro Wilson ini ada di persimpangan jalan. Ya, ada di persimpangan jalan. Dan di persimpangan jalan itu ada dua orang perempuan dengan payung coklat. Nah, dan Tuhan bilang, dalam penglihatan itu saya ikut perempuan yang satu. Lalu tengah perjalanan perempuannya hilang. Saya balik lagi di simpang jalan tadi. Nah, yang perempuan satu masih ada juga di situ. Lalu kami berdua jalan lagi di jalan yang satunya. Dan di tengah jalan hilang lagi. Dan Tuhan bilang apa yang dipikirkan sekarang oleh saya, Tuhan tidak berkenan. Tuhan ada sedia yang terbaik, yang betul dari Tuhan. Tapi di hatiku, Bapak Ibu Saudara, ya di hati saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, pokoknya yang perempuan ini, kalau dia mau, saya utarakan isi hati dan dia mau, itu sudah itu istri saya. Nah, karena yang saya lihat, ya, dia seorang profesional, dia sarjana perbankan, dia sudah bekerja mapan dan dia cantik. Ya, karena semua orang laki kan cari yang cantik, begitu juga orang perempuan selalu mau yang ganteng dan mapan. Saudara, saya bilang sama Tuhan, Bapak Ibu percaya enggak saya ngomong sama Tuhan Yesus? Biar Tuhan marah, pokok saya enggak dibuang ke neraka, saya nikah sama dia. Dan apa yang terjadi? Saya pulang dari ibadah, saya temuin anaknya, saya utarakan isi hati saya dan dia oke. Ya sudah. Orang tua semua kami waktu itu sudah sepakat. Kami akan menikah bulan 6 karena itu kelahiran saya tanggal 11. Sudah. Dan saudaraku, Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah itu. Sungguh. Ya, dan Tuhan sangat baik. Sangat baik. Ya sebetulnya saya sudah melanggar kan. Sudah Tuhan bilang jangan kok. Ya, tapi saya bilang biar Tuhan marah, saya tetap pokoknya saya nggak paksa. Yang penting dia mau. Nah, Tuhan, saudara tahu waktu saya mengutarakan niat saya, Tuhan tidak ada, hadirat Tuhan itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau menghimbau ya dari kesaksian ini, jangan coba-coba melawan penyataan Tuhan. Jangan, saudara, saya sudah mengalami. Nah, setelah itu, saudara, ya betul seperti firman Tuhan, hilang semua itu dengan persoalan-persoalan yang tidak perlu saya utarakan di sini. Yang penting nggak jadilah pokoknya ya. Ya, sehingga saya sempat berpikir begini, Tuhan, saya mau bilang nikah nggak berani. Mau bilang nggak nikah juga nggak berani. Ya kalau ada jodoh dari Tuhan, ya marilah Tuhan kasih. Saya nggak cari-cari lagi, nggak mau lagi sudah. Ya kalau pokoknya yang Tuhan kasih, ya kalau dia
miskin, jangan terlalu miskin. Kalau dia kurang cantik, jangan terlalu. Ya pokoknya itu aja yang pantas-pantas saja. Saya nggak berani lagi kriteria saya yang lama. Harus cantik, harus pinter, harus kaya, harus pokoknya semua. Ya nggak mau lagi, nggak mau. Nah, setelah itu saudaraku, Tuhan temukan saya dengan yang sekarang adalah istri saya. Kami diberkati di garasi Ibu Dingling di Surabaya, di Jalan Bromo 17. Nah, saudara, Tuhan itu seperti senyum-senyum sama saya karena saya sudah takluk, sudah menyerah hanya kepada Tuhan saja. Itu dituntun oleh karunia Roh, saudara, ya, yaitu nubuat dan penglihatan. Coba kalau tidak ada karunia Roh, bablas saya. Udah, mungkin saya bilang nggak Tuhan-Tuhanan, nggak. Tapi karena saya ditegur Tuhan lebih awal, lebih dulu sebelum terjadi, maka saya sadar, ya, saya bersyukur, ya, nggak jadi saya bersyukur. Kenapa? Dan memang Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu, ya, bahwa kedua orang ini itu bukan dari Tuhan untuk saya. Tuhan ada siapkan, dan selalu yang dari Tuhan itu yang terbaik. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jadi saya mau mengimbau di sini, kita yang ada di pelayanan karunia Roh, mari kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh, karena saya bukan saja pengetahuan Alkitab, ya, tentang karunia, bukan itu saja, tapi saya mengalami, ya, saya betul-betul mengalami di dalam pribadi saya, ya, rumah tangga saya mengalami. Bukan hanya pengalaman di pelayanan, saya alami memang tentang mujizat-mujizat karunia Roh yang nyata. Ya, baik itu pelayanan, Tuhan kasih tahu begini nanti ketemu ini dan itu. Waduh. Betapa luar biasa, sudah. Nah, tadi saya dengar ada nubuat untuk seorang ibu, ya, supaya jangan dengan kekuatan sendiri, tetapi tetap bersekutu kepada Tuhan dan jangan merasa lelah atau putus asa. Waktu Tuhan sudah dekat untuk menyatakan pertolongannya. Ya, baik tadi saya dengar untuk Ibu Dorcas dan ada lagi untuk Ibu siapa itu yang sepertinya sudah merasa lelah, ya, udah capek. Tuhan ingatkan melalui hambanya dengan pelayanan karunia Roh. Dalam hal ini nubuat dan penglihatan, sehingga kita dikuatkan lagi, kita disegarkan lagi. Nah, saudara, di dalam Alkitab, ya, ada orang yang melawan nubuat. Tapi orang yang percaya dan menurut nubuat, dia beroleh apa yang Tuhan nubuatkan. Contoh tentang Raja Saul, ya, kita semua pasti tahulah cerita Raja Saul. Dia awalnya dia bukan cari Tuhan, dia cari keledai bapaknya yang hilang. Tapi karena dia sudah dipilih Tuhan, maka Tuhan temukan mereka datang kepada tempat nabi-nabi. Pondok Rama namanya, pondok nabi di Rama. Dan pimpinan nabinya itu adalah Samuel. Mereka ke pondok nabi mau bertanya, di mana keledai bapakku? Nah, saudara, ini coba kalau kita pikirkan ini perkara kecil, ya. Wong keledai hilang, ya, kan tidak rugi-rugi amat, biarin aja lah. Tapi karena mereka mencari petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan temukan dengan nabi, dan nabi ini juga Tuhan sudah ngomong, nanti akan datang orang ini, ya, kemudian engkau urapi dia. Itu dalam kitab Samuel pasal 10. Ya, boleh saya baca dulu buat kita, ya. Samuel 1 Samuel pasal 10. Ya. Saya baca mulai ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul
Diciumnya, oh ya dari pasal 9, tapi ini kita langsung ke pasal 10. Diciumnya, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya lah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara kekasih Tuhan, ini Saul bukan datang untuk mau tanya, saya jadi raja apa enggak? Gitu. Dia tidak mengerti sama sekali rencana Tuhan itu bagi dia, tidak tahu. Tetapi Tuhan yang menuntun dia datang kepada nabi, ya, yaitu Samuel, datang untuk minta penyataan Tuhan tentang keledai bapaknya yang hilang itu di pasal 9. Saudara, betapa luar biasa. Pikiran kita hanya jasmani, ya, hanya seekor keledai. Tetapi Tuhan punya rencana. Pikiran Tuhan itu yang besar, ajaib. Ya, seorang yang tidak punya cita-cita, tidak punya juga pendidikan tentang kerajaan, tidak. Dia suku terkecil. Ya, suku terkecil ini Saul ini. Ya. Nah, suku Benyamin dia. Dari antara orang Israel 12 suku. Dia dari suku Benyamin. Suku yang kecil. Dia hanya berpikir keledai bapaknya, mau tanya Tuhan. Tetapi Tuhan buktikan rencana Tuhan di dalam diri. Nah demikian juga saudaraku, setiap kita yang datang beribadah di dalam Zoom ini, mencari penyataan Tuhan. Terlebih penyataan-penyataan yang rohani. Tentang rumah tangga, tentang pelayanan, tentang hari esok atau masa depan. Itu luar biasa, jangan ada yang ragu, saudara. Ya, saya mau beritahu. Jangan ada, ini Saul ya. Dia mencari Tuhan dengan perkara kecil. Cari keledai. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam pasal 9. Ya. Itu dia cuman masalah keledai, dia nggak berpikir masalah rohani, apalagi masalah saya mau jadi apa besok. Ya, enggak. Hanya masalah keledai. Tapi karya Tuhan yang dahsyat, yang ajaib itu diwujudkan dalam jalan orang yang sangat sederhana. Ya. Kemudian saya baca lebih lanjut ya dalam pasal 10 ini 1 Samuel ayat 2. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, Samuel katakan, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi membawa buyung anggur. Jadi tanda-tanda ini, saudaraku, ya, Samuel terima dari Tuhan berupa suara dan juga penglihatan. Ya, menyampaikan kepada Saul, ini nanti tandanya ya, bahwa betul itu nubuat dari Samuel. Bahwa dia itu sudah diurapi menjadi Raja Israel. Nah, dituntun oleh Tuhan, dipastikan Tuhan, diteguhkan Tuhan melalui penglihatan-penglihatan. Engkau akan bertemu 3 orang laki-laki dan mereka akan bilang, oh keledai bapakmu itu sudah, sekarang bapakmu justru khawatir dengan kamu. Jangan kenapa-napa. Ya. Lalu Tuhan bilang juga pada Samuel, nanti ketemu lagi 2 orang. Ya. Dan mereka akan menyampaikan apa perkataan. Saudara, saya mau kasih tahu dalam hal ini.
apabila saudaraku engkau setia dengan Tuhan dalam pelayanan roh, maka engkau akan mengalami tuntunan-tuntunan Tuhan. Saya mengalami, baik untuk saya, untuk rumah tangga saya, untuk pelayanan saya, mengalami. Makanya saya nggak bisa digoyahkan oleh apapun, ya, oleh apapun. Saya waktu saya susah banget, Ibu Lingling tahu, numpang di gubuknya orang, numpang saudara selama 8 tahun. Ya, bukan nggak ada orang minta saya, Bali minta, Jakarta minta, pusat minta, semua minta, Surabaya minta. Sampai saya katakan pada orang-orang itu, ya kalau Bapak ini disuruh Roh Kudus, saya pindah, biarpun di tengah hutan saya pergi. Sebab saya tahu Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan meniadakan yang ada menjadi tidak ada, yaitu segala perkara yang tidak berkenan pada Tuhan. Sampai orang, saudaraku, sampai bosan, sampai jengkel, ya, sampai nggak mau bantu, karena mereka pikir saya terlalu bodoh bertahan di sini, ya. Ibu Lingling kalau kesaksian nanti bisa ya, bagaimana saya menumpang, ya Ibu Lingling gedek-gedek aja ngeliatin, ya. Ya gubuk itu sampai sekarang jadi kandang kambing sama yang punya rumah itu, gubuk itu, ya. 8 tahun, saudara. Itu bukan waktu yang singkat untuk kita, ya. Apalagi dalam kesesakan, waduh, sampai kapan rasanya, ya. Tetapi Tuhan tuntun terus. Ya, ada orang dari Kanada, ya, orang bule. Dia misioneri di Tibet. Bapak ibunya mati syahid di Tibet. Namanya Christine dia, ya. Dia jadi penginjil, dia pimpin Roh Kudus kemana. Lalu dia bilang di sini di gubuk saya, dia bilang saya disuruh Roh Kudus, ya, untuk minta doa. Jadi dia minta doa sama saya. Dan itu penghiburan yang luar biasa, saudara. Orang dari luar negeri datang disuruh Roh Kudus minta doa. Dan dia bilang Roh Kudus ada di sini. Dia seorang misioneri keliling dunia, saudara. Nah, saudara lihat itu betapa hebatnya, betapa senangnya orang dituntun Roh Kudus. Baik dengan firman, baik dengan pengajaran, baik dengan karunia-karunia. Ya, karena itu kekasih Tuhan, jangan tawar hati dengan segala berita yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ada orang mengutip ayat Matius 7 ayat 21. Ini orang bernubuat. Tapi dia binasa. Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Bukan karena dia bernubuat, saudara. Ya, boleh baca dulu Matius 7 ayat 21. Tolong bantu bacakan ayatnya. Ya, tolong bantu bacakan ayatnya. Ada bisa bantu? Bacakan ayatnya Matius 7 ayat 21 supaya kita paham. Shalom, Bapak Ibu. Ada yang bisa bacakan Matius 7 ayat 21? Matius 7 ayat 21. Ya. Silakan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Bukan masuk ke dalam setiap kerajaan orang, ya maaf pelan-pelan sedikit. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Terus Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terus? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, lanjut. Pada hari terakhir, ya, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Terus, dan mengusir setan pelan-pelan, demi pelan-pelan, namamu. pelan-pelan, Bu.
Ya, orang-orang ini komplain sama Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Lanjut. Dan mengusir setan demi Dan namamu. juga mengusir setan juga dengan nama Tuhan juga. Lanjut. Dan mengadakan banyak mujizat demi Bahkan namamu. mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ya. Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Yang Tuhan tidak kenal orang yang bernubuat atau orang yang berbuat jahat? Berbuat Bapak Ibu Saudaraku, Membuat yang kejahatan. Tuhan tidak kenal, apakah orang yang bernubuat, apakah orang yang mengajar, apakah orang yang mengadakan mujizat, atau orang yang melakukan kejahatan? Membuat kejahatan. Nah, ini ayat ini sering dicomot oleh banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta. Ini ada ayatnya. Sudah nubuat, sudah mujizat, sudah mengusir setan. Ternyata nggak masuk surga. Bukan karena mereka bernubuat, bukan karena mereka mengadakan mujizat, tapi karena mereka melakukan kejahatan, saudara. Jangan salah mengerti ayat ini. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Bukan hai kamu yang bernubuat, hai kamu yang mengajar, hai kamu yang mengusir setan demi namaku. Aku tidak kenal kamu. Tidak demikian. Tetapi orang yang melakukan kejahatan. Artinya, siapapun dipakai Tuhan. Siapapun dipakai Tuhan. Tapi tatkala dia jatuh ke dalam satu kejahatan, ya, atau mungkin dia hidup tanpa orang tahu, tetap dalam kejahatan. Oh, pemakaian Tuhan itu berguna, berharga buat gereja Tuhan, buat orang-orang percaya. Tetapi kelakuannya sendiri melakukan kejahatan, ya dia tanggung sendiri. Bukan Tuhan yang tanggung. Dia tanggung sendiri perbuatannya. Gitu. Karena sesungguhnya Tuhan sudah tanggung di kayu salib segala dosa dan kejahatan kita. Sehingga kita boleh selamat. Tapi tatkala kita ada hidup di dalam kejahatan, sekalipun kita dipakai, oh nubuat semua dahsyat, digenapi, mujizat dahsyat, ada sudah. Jadi sekali lagi tolong dipahami, bukan Tuhan menyatakan aku tidak kenal kamu, hai kamu yang bernubuat, ingat ya, hai kamu yang mengajar demi namaku, hai kamu yang mengusir setan, bukan itu yang Tuhan tidak kenal. Tapi yang Tuhan tidak kenal, orang yang melakukan kejahatan. Nah, jadi di dalam hal ini kita harus paham. Terlalu banyak orang Kristen, bahkan pendeta, pakai ayat ini secara salah. Secara salah. Sehingga justru mereka kehilangan karunia. Kehilangan harta surga untuk di bumi ini. Padahal betapa penting. Sudah. Kita sudah tadi baca itu Samuel kan, tentang Saul. Dia cuma cari keledai yang hilang. Dia nggak ada pikiran dia mau tanya Tuhan, aku besok jadi raja apa enggak? Ya, dia tidak menemui Tuhan melalui para nabi untuk masa depannya, enggak. Tapi dengan dia mencari petunjuk Tuhan, Tuhan punya rencana besar, bukan sekedar keledai, loh. Rencana besar yang bukan rencana manusia. Ya. Kemudian selanjutnya dalam Samuel pasal 10 tadi. Ya. Saul bernubuat seperti nabi. Saul bernubuat seperti nabi. Padahal dia bukan keluarga nabi, bukan orang Lewi, bukan. Dia rakyat biasa, jemaat biasa. Tapi saat dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan kuasanya, panggilan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia menjadi orang yang lain dari yang lain. Ya.
Saudara kekasih Tuhan, demikian terlebih, ya saya katakan terlebih lagi, kita ini kan sudah ada di zaman namanya zaman roh, di mana peranan karunia roh itu betapa penting sekali. Karena Yesus secara manusia sudah ada di sorga, dia turunkan Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Supaya kita dapat beribadah sesuai aturan ibadah dari Tuhan yang kita baca dalam Korintus 14. Dan supaya kita juga bisa hidup dalam firman-Nya. Dalam 1 Yohanes pasal 4. Ayat 26 di sana dibilang penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar. Kalau tidak menyembah dalam roh dan kebenaran, dia belum masuk kategori penyembah yang benar. Jadi berdoa kepada Tuhan, oke, betul. Dia manggil Bapa, Anak, Roh Kudus, iya, benar. Tapi bukti mana? Harus ada bukti, saudara. Dan yang membuktikan itu kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam karunia roh. Ya. Di dalam 1 Korintus 14 di sana dituliskan, jika kamu sedang bernubuat, lalu masuk seorang yang tidak beriman, lalu tertegur dia lewat nubuat, maka dia akan mengaku bahwa Tuhan ada di antara kamu. Saudara, luar biasa kita ini, ya. Kita ada di dalam keistimewaan Tuhan. Jadi jangan ragu, saudara. Ya, jangan dibimbangkan. Saya kalau nggak mengalami pribadi, banyak yang membimbangkan saya, banyak. Ya, dengan fasilitas, saudara, dengan fasilitas. Mereka bilang, ngapain Pak Wilson di sini? Aduh, kesian anak-anak. Ya, mereka lihat di gubuk, belum ada lampu waktu itu, listrik belum ada, air belum ada, air pump, ya, semua di sungai, saudara bisa bayangkan. Kalau saya ada pelayanan keluar, ya, misalnya ke Bali atau ke Lombok atau ke Jakarta, saya penuhin dulu semua jerigen, botol-botol, drum-drum, 5 drum saya penuhin. Pikul air dari sungai, itu malam, bukan siang. Karena kalau siang orang sekitar sini antri semua. Karena airnya cuma segede kelingking, ngocor. Bukan kencang, enggak, cuman ya syukur meleleh. Saya kasih gentong pelamir besar, supaya orang tinggal nyebu. Dan giliran saya malam, supaya tidak mengganggu orang. Dan orang-orang sini semua kalau sudah maghrib, nggak ada yang di sungai, tinggal saya tok. Saya penuhin semua drum, karena saya akan pergi pelayanan. Ya, 2 minggu, kadang 1 bulan, ya. Semua. Mana tahan, saudara. Itu yang orang sampai jengkel, enggak mau bantu, enggak mau lagi ngomong. Karena terlalu bodoh ini Wilson. Ya, dikasih rumah, ya, di Surabaya. Ada orang dia punya rumah 8, dia bilang, ini besok, hari ini Bro Wilson turun ke Surabaya, besok kita ke notaris. Balik nama rumah saya. Wah, dahsyat enggak itu? Kalau orang lain bilang, wah ini yang dari Tuhan. Iya, nggak susah, langsung enak. Iya, orangnya bilang sama saya, hari ini Pak Wilson datang ke Surabaya. Besok kita ke notaris, jadi bukan nempati, langsung balik nama. Nah, rumahnya waktu itu ada 8, sudah. Ya, saya mau dikasih rumah di Duku Kupang. Bayangkan, Duku Kupang Raya, rumah buat saya itu rumah mewah. Ya, tapi tidak bisa. Saya tanya Tuhan. Ya, di Malang ada rumah, sampai sekarang rumah itu kosong. Tergandeng bisa muter di halaman rumah itu. Kosong sampai sekarang. Nah, kalau itu suruh saya pakai buat kebaktian, buat gereja apa. Saudara kekasih Tuhan. Kameranya ketutup. Shalom, masih kedengaran?
Suaranya kedengeran, tapi kameranya ditutup. Ya, 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 sudah ya. Tadi ada telepon masuk soalnya, jadi terganggu. Sudah kekasih Tuhan, ya. Ada berapa rumah ditawarkan. Di Surabaya ada gereja suruh saya gembalakan. Sampai saya bilang sama yang ngajak, kalau begitu Ko Edi di sini, saya ke Surabaya. Iya. Jadi mereka habis akal. Bahkan ada yang berkomentar, Wilson itu nggak ada visi. Wilson itu gila. Tapi sekarang dengan Tuhan, ya, ya Ibu Lingling tahu lah. Kita bertahan, berkemenangan karena roh Tuhan bekerja. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini bicara tentang karunia roh, nubuat, hikmat, marifat yang kita alami setiap ibadah. Setiap ibadah. Ada lagi orang, saudara, ya, dia sudah down banget, mau bunuh diri. Ini pengusaha, saudara. Dia mau bunuh diri karena dia merasa tidak ada jalan lagi. Lalu setiap hari dia dengar, ya saya bukan bilang khotbah, tapi ocehan dari sepupunya. Sepupunya ini gila, saudara, gila. Tapi tiap hari dia ngomong sama kokonya ini. Orang bunuh diri pasti masuk neraka. Pokoknya ini orang ngomong firman. Padahal dia gila. Saudara bisa bayangkan kehebatan hidupnya firman. Dengan firman yang diucapkan orang ini, orang gila ini, dan si koko sepupu ini sampai sekarang masih hidup, nggak jadi bunuh diri. Dan Tuhan berkati dia, ya. Dia datang ke sini dan memberitahu masalahnya begini begitu, mana sudah. Saya bilang, ya kamu loh nggak usah nuntut Tuhan. Yang penting kamu percaya, nantikan Tuhan. Nah, di sini berapa jam ngobrol di sini, mengutarakan masalah-masalah, lalu berdoa dan dia pulang ke Surabaya pada waktu itu. Pulang, masih dia kira-kira di Sidoarjo dia telepon. Dia bilang, Om, Tuhan itu ajaib. Saya bilang, ngapain kamu baru ngomong sekarang? Memang ajaib kok dari dulu. Kamu ngaku nggak ngaku, Tuhan tetap ajaib. Saya bilang gitu. Lalu dia bilang, kenapa Om? Om tahu nggak? Ini saya ini baru dapat order. Nah, saya bilang, oh nggak bisa. Lalu orang yang order barang dia bilang, oh iya ya, besok hari Minggu ya. Padahal bukan karena hari Minggu, karena dia nggak ada duit buat cari bahan olahan. Nggak ada duit. Dalam perjalanan belum sampai rumah, orang nggak disuruh transfer, langsung transfer cash sesuai ordernya. Wah bingung ini. Si Koko ini bingung, dia telepon lagi. Aduh Om Bison, gimana ini? Saya belum ada barang. Mau cari aja susah ini Om. Gimana? Kalau Tuhan sudah mulai dari awal, Tuhan selesaikan. Tuhan tidak akan permalukan. Dan betul, saudara. Dia dapat barang-barang ini. Lalu dia olah. Ya. Itu ordernya waktu itu, saudara, 700 juta. Ya, sudah ditransfer. Barangnya belum ada, saudara. Ini bukan barang jadi, barang masih mau diolah. Bingung dia, ya. Dan akhirnya dia percaya Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan. Dapat dia bahan olahan, lalu dia olah, ya. Setelah itu dicoba hasil produknya, saudara. Hasil produknya dicoba oleh konsumen. Saya waktu itu di Jakarta. Dia bilang, aduh Om, gimana ini mati saya. Loh kenapa? Iya ini loh Om, barangnya nggak berfungsi. Ya, barang olahan itu untuk anti karat kapal.
Nah, yang order itu angkatan laut, saudara, nggak main-main, ya. Dia panik dia. Saya bilang, udah ngapain kok kamu takut? Tuhan emang bohong, saya bilang. Kamu nggak percaya Tuhan sudah bicara itu pasti jadi. Udah, kamu doa sekarang. Lalu celup lagi di laut. Langsung air itu kayak mendidih, saudara. Dia cerita ke saya di telepon. Saya waktu itu masih di Jakarta. Ya, saya bilang, sudahlah, nggak usah banyak omong. Tinggal kamu sekarang genapi janjimu sama Tuhan. Ya, nah itu Tuhan angkat begitu luar biasa, saudara. Jadi saya dalam kesaksian ini saya menghimbau lagi, jangan anggap remeh nubuat, jangan anggap remeh pesan-pesan Tuhan, baik itu penglihatan, baik itu penyataan roh berupa suara dari Tuhan, jangan itu diremehkan. Sayang, ya sayang, karena Tuhan itu bukan pengangguran asal ngomong. Kembali pada Samuel yang kita baca tadi kan, Saul itu sudah setelah tanda-tanda itu semua digenapi yang dinubuatkan oleh Samuel, yang Samuel terima dari Tuhan. Setelah semua itu digenapi, nah Saul diubahkan Tuhan menjadi lain. Orang yang penuh Roh Kudus pasti dia mengalami perubahan. Kalau berubah sendiri, angel, saudara. Nggak bisa. Ya bisa-bisa, tapi terbatas. Ya. Tapi kalau perubahan itu dari Tuhan, dampak dari persekutuan kita yang betul-betul melekat kepada Tuhan, baik siang ataupun malam, dalam segala waktu, maka dampaknya itu dahsyat, luar biasa. Saya waktu baru tamat sekolah Alkitab, baru pelayanan 2 tahun. Saya pulang Manado, lalu ibu kandung saya, mama kandung, tidak kenal. Saya peluk mama, semua mama didorong, kamu ini siapa? Gitu. Lalu tetangga bilang, aduh tante, ini kan Welly ini loh. Welly siapa? Bayangin nama saya di rumah Welly. Kalau nama gaul saya di pergaulan gelap Bun. Nah ini baru nama yang benar Gerson. Iya. Mama tolak, kamu siapa? Orang-orang bilang, duh masa anak sendiri. Oh, seperti itu. Dan bukan cuma mama saya yang tidak kenal saya. Karena diubahkan oleh Tuhan. Jadi saya dengan kesaksian itu menghimbau Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam roh menyembah kepada Tuhan, kita akan diubahkan Tuhan. Akan diubahkan Tuhan. Ada teman saya, ya, dia peluk saya. Dia peluk saya. Saya diam. Dan dia melorot. Ya, jadi bukan jatuh geblak, enggak. Melorot dia, enggak ada tenaga. Lemes, dia bilang, aduh, siapa Ngana? Ngana itu kamu. Kok saya enggak bertenaga? Saya bilang enggak. Tuhan juga akan mengubahkan kamu. Karena itu bertobat. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saudara bisa bayangkan. Jadi kita di dalam pelayanan karunia roh ini patut bersyukur dan berbangga karena Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu dengan penyataan-penyataan pendeta-pendeta yang asal ngomong. Dia sendiri nggak penuh Roh Kudus kok. Seperti yang kita baca tadi dalam Matius 7 itu. Ya, Tuhan tidak bilang, aku tidak kenal kamu yang bernubuat, aku tidak kenal kamu yang mengadakan mujizat demi, bukan. Yang Tuhan tidak kenal adalah orang yang melakukan kejahatan. Dan saya percaya Bapak Ibu ini tidak mau melakukan kejahatan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Amin. Jadi kita bukan ada di Matius 7. Jangan orang takut-takutin kita dengan ayat-ayat yang penyampaiannya atau pemaknaannya keliru. Jangan. Itu sudah ada berapa contoh di Alkitab tadi ya. Saul,
Kemudian jemaat Korintus, kemudian contoh-contoh nyata yang saya saksikan. Itu sebabnya saya juga menghimbau malam hari ini. Tatkala Bapak Ibu mengalami penggenapan firman melalui hambanya, yaitu dari nubuat, dari penglihatan, saksikan supaya dapat meneguhkan yang lain. Karena itu kebutuhannya, pentingnya karunia-karunia bekerja. Supaya yang lain dapat dibangun imannya, dapat dikuatkan imannya. Orang yang lagi ragu-ragu, dia akan bangkit. Saudara-saudara, dia akan menjadi kuat. Pengharapannya akan diteguhkan. Sering kita dengarkan, nubuat, penglihatan, tangan kita sudah tidak berdaya. Ya, dan Tuhan minta, ayo tetap angkat tanganmu. Bersekutu, berseru kepadaku. Supaya mengalami kekuatan-kekuatan. Saudara, saya akan baca sekali lagi ini ayat Korintus, ya, 1 Korintus 14. Ayat 26 saya akan baca buat kita semua. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Perhatikan Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini peraturan dalam pertemuan jemaat. Kita ini jemaat Tuhan yang bertemu dalam ibadah Zoom, ya. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur. Jadi bukan berarti cuma satu orang. Pengertian di sini ada orang-orang yang mempersembahkan mazmur. Kemudian yang seorang mazmur yang lain pengajaran, artinya seperti saya menyampaikan pengajaran, atau penyataan Allah, ya, Ibu Lingling yang sering menyampaikan penyataan Allah, dan kita-kita yang lain yang juga Tuhan berikan penyataan, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, bahasa roh ini ada dua, ya, di Alkitab itu ada dua bentuk, ada dua sifatnya, yang disebut glosolali dan senolali. Yang disebut senolali itu seperti dalam Kisah pasal 2 di sana, orang-orang yang penuh Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Dan tercatat di Alkitab waktu itu, mereka berkata-kata dengan 17 bahasa. Sehingga orang-orang dari luar Yerusalem yang kebetulan ada di Yerusalem, mereka dengar untuk mereka ini. Ada 17 bahasa. Nah, ini karunia bahasa roh yang disebut senolali. Yang kedua, karunia bahasa roh glosolali. Glosolali yang biasa tiap-tiap pribadi, tiap orang berbahasa roh. Itu tidak harus bermakna. Tidak harus. Karena apa? Itu untuk membangun iman sendiri. Yang membuktikan makna atau penafsiran kata Alkitab di sini, yaitu untuk meneguhkan orang lain yang tidak mengerti bahasa roh bentuk glosolali, tidak mengerti, ya. Dia perlu peneguhan dengan maknanya atau tafsirannya. Kalau tidak ada yang menafsirkan makna bahasa glosolali ini, maka orang itu atau pribadi yang berkarunia roh ini, bahasa roh ini, hanya berkata-kata pada diri sendiri untuk kepada Tuhan. Karena dengan begitu dia berbahasa secara rahasia dengan Tuhan. Dan kalau rahasia, masa orang harus tahu? Tentu tidak harus tahu, kecuali Tuhan beritahu. Tapi untuk harus tahu tidak bisa, kalau rahasia kok. Nah, saya pernah mengalami, saudaraku, hal yang seperti itu. Pada waktu pertama saya masuk Bali tahun 81, kami tidak ada tujuan kepada siapa, enggak, memang hanya datang untuk penginjilan.
Dan waktu saya mau berangkat, ada orang, ya orang tua, titip. Dia bilang, Bro Willy, tolong ya temuin anak saya di Bali. Saya bilang, di Bali di mana? Nggak ada alamat, saudara. Nggak ada alamat. Ini orang minggat. Orang minggat. Ya. Lalu sampai di Bali, kami di terminal Ubung, Denpasar, mau naik angkot, nggak tahu kemana kan? Nggak tahu, nggak ada tujuan kemana, ini alamat nggak ada. Saya bilang sama teman saya, kita jalan kaki saja. Dan jalan kaki sampai mentok di Sanur, Pantai Sanur. Sampai di Pantai Sanur, Roh Tuhan bicara pada saya. Ya, pelayanan dulu, nanti ketemu. Saya bilang sama teman saya, Gus, ini Tuhan bilang kita pelayanan dulu. Wah, teman saya berani dia. Bapak Ibu tahu dia khotbah itu 1 jam lebih di pantai. Jadi saya pikir orang-orang waktu itu bengong itu entah bengong hadirat Tuhan atau bengong karena dilihat ini kayak orang gila. Ya, teman saya itu tinggi besar, hitam. Oh, gagah. Lah saya ya kayak gini. Ya kan? Orang Manado bilang poco-poco. Lalu sudah dia khotbah, waduh, yang saya ngeri, ya, dia tuding-tuding ini berhala-berhala. Dia bilang ini semua penyembahan pada setan-setan. Tapi nggak ada orang marah, sudah. Mereka bengong, dengerin semua. Ya, saya berdoa Tuhan, tutup telinga orang-orang ini dari kata-kata yang keras. Tutup, kesian. Ya. Nggak ada yang marah, saudara. Itu nimbrung. Jadi kita berdua ini kayak orang jual obat di pasar. Lalu saya hentikan, sudah 1 jam lebih dia khotbah. Saya bilang sudah, terus kita mau doa. Lalu semua orang itu saya ajak doa. Ada di Alkitab waktu Paulus di Efesus dia lihat penyembahan-penyembahan berhala. Ya. Lalu dia lihat ketekunan orang itu. Ada mezbah, tempat sembahyang itu tulisannya kepada dewa yang tidak dikenal. Jadi mereka begitu tekun mencari Tuhan. Tapi kan tidak ada yang ngajarin Tuhan yang benar yang mana. Nah, Paulus bilang, saya mengutip peristiwa itu kepada orang-orang yang ada di Sanur waktu itu. Jadi betapa Bapak Ibu semua taat beribadah. Nah, tadi teman saya sudah khotbah tentang Tuhan yang hidup, juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Lalu saya aja berdoa. Selesai itu sudah, saya tanya di hotel yang ada di situ, ya. Lalu biasa orang hotel kan sopan-sopan. Ada yang bisa kami bantu? Ya, saya butuh bantuan. Ada orang nama ini. Oh, dulu di sini. Nah, bayangkan saudara. Ya, sekali nanya, enggak banyak kali. Tuhan sudah ngomong. Ya, nanti setelah pelayanan baru Tuhan temukan. Sekali nanya, oh dulu di sini, kerja di sini. Dia bilang, boleh ada info yang lebih lanjut gimana? Oh ada di situ, di rumah itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kami datang, dia dengan pasangannya. Lalu karena kami disuguhin kue dengan teh, saya bilang sama bapak itu, sama lakinya, saya bilang, Pak, maaf ya, boleh kami berdoa di sini? Nah, dia bilang, iya, silakan. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dia bilang begitu. Saya bilang, saya harus permisi karena Tuhan yang suruh siapa menyambut kamu sekalipun air putih saja secangkir, maka berkat turun atas mereka. Jadi saya mau berdoa kalau Bapak setuju. Dan dia setuju. Yang perempuan itu di belakang, nggak mau nimbrung. Saudara kekasih yang dalam Tuhan, lalu saat saya berdoa, Tuhan kasih lihat, ya, kasih lihat pohon besar bercabang 2 begini, hitam.
Lalu di batang pohon ini dilingkari oleh seekor ular yang nggak pernah saya lihat model ular kayak gitu. Nggak pernah. Ular itu menghadap saya dan dia keluarkan lidahnya. Orang kita bilang dia melet-melet, keluar lidahnya. Saya tanya Tuhan, nah Bapak Ibu di sini tolong perhatikan ya. Saya tidak tanya dengan bahasa Indonesia. Saya tanya dengan bahasa roh. Nah, yang namanya glosolali. Saya berbahasa roh, ya, ini orang tidak tahu. Saya ngomong apa itu? Entah dia pikir baca mantra atau apa, tidak ada urusannya. Dan waktu saya tanya kepada Tuhan itu, Tuhan bilang ini pohon orangnya. Ya, bahwa dia ada hidup di dalam kegelapan. Ular ini kuasa roh jahat yang mengikat dia. Terus kenapa Tuhan dia melet-melet? Tuhan bilang dia mau pukul. Orang itu mau pukul saya, saudara. Ya, saya nggak takut, dan malah geli saya, ketawa saya. Dan ternyata dia seorang marinir. Ya, dia pakai kaos biasa, kaosnya marinir. Lalu setelah selesai doa, ya, saya sampaikan itu penglihatan sama dia, sama orang ini dengan maknanya begini, begini, begini. Dia nggak bicara apa-apa, dia langsung panggil yang perempuan. Nih, sini nih, ini betul pendeta. Ya, ini betul-betul pendeta ini. Ya, kenapa? Dosanya, niatnya yang jahat dibongkar sama Tuhan. Dan saya berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Manado, atau bahasa apapun yang ada di dunia. Tidak. Tapi dengan bahasa dari Tuhan sendiri. Bahasa roh. Bapak Ibu mau mengalami seperti itu? Pasti senang sekali. Maka saya katakan tingkatkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tingkatkan, saudara akan mengalami. Pasti itu tidak mungkin tidak. Karena Tuhan yang menuntun kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya bilang, kami diminta tolong oleh Mami untuk ketemu Anda, dan sekarang sudah ketemu, silakan telepon Mami. Tugas kami selesai. Itu awal. Dan ini tanpa alamat, saudara, jangan main-main. Ya, cari orang ada alamat aja susah, apalagi ini nggak ada alamat. Jalan kaki dari Ubung sampai Sanur, ternyata 16 kilo. Waktu itu belum ada pelang, jarak belum ada. Ternyata 16 kilo sudah. Ya, setelah saya datang kemudian lagi, baru ada pelang, 16 kilo. Nggak kerasa, saudara. Nah, itu awal pelayanan gereja penyebaran Injil di Bali. Yang sekarang sudah ada 9 gereja penyebaran Injil di Bali. Ya, itu cara Tuhan, saudara. Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini saya himbaukan lagi dengan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu yang sudah bisa berdoa di dalam roh, tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Dan dukung doa pelayanan ini supaya roh Allah bekerja nyata-nyata. Buat semua orang, bukan buat kita sendiri. Buat banyak orang, baik itu sahabat kita, keluarga kita, ya, atau siapapun. Mari kita tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, yang saudara sudah berdoa di dalam roh, ya, tingkatkan itu. Sebab Tuhan mengerti. Karena roh Allah, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 26. Ayat penutup. Ayat penutup. Tadi saya nggak kebaca itu himbauan dari host, ya. Mohon maaf. Saya cuma kebaca nama Wilson. Isinya apa? Nggak kebaca karena cepat. Ya. Minta tolong bacakan ayatnya. Roma 8 ayat 26. Ayat penutup. Ayat yang sangat menyenangkan. Ayat terakhir. Bisa bantu baca? Roma 8 ayat 26. Ya, Roma 8. Oke, silakan tolong Bu Silvi bacakan.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Nah, jadi keluh kesah kalau terjemahan lama, keluh kesah. Kalau keluhan-keluhan itu kurang pas. Tapi namanya keluh kesah, artinya sudah kita nggak bisa mau doa kayak apa dengan bahasa kita sendiri. Roh Allah menolong kita dalam keluh kesah atau keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Karena Allah mengerti. Ini makna doa di dalam roh yang namanya glosolalia. Seperti yang saya alami, yang saya saksikan tadi. Saya berdoa di dalam roh, bertanya kepada Tuhan, apa maksud penglihatan ini? Pohon ini apa? Ular ini apa? Dan Tuhan kasih tahu, pohon inilah orang yang dikuasai oleh dosa. Nah, ular yang ngeluarin lidah apa Tuhan? Tuhan bilang ini orang mau pukul kamu. Tuh, enak tidak saudaraku? Tatkala kita dapat petunjuk-petunjuk Tuhan. Tuntunan-tuntunan dari Tuhan dengan karunia-karunia ini. Sangat luar biasa juga. Sangat luar biasa. Dan di dalam tuntunan ini juga ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Ya, dari segala sakit, susah payah, ya, dari segala tuduhan dan fitnah, ada pembelaan Tuhan. Lain waktu saya saksikan itu, ya, pembelaan Tuhan di dalam roh bagi orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, bagi orang yang hidup mengandalkan tuntunan Tuhan melalui karunia roh. Di antaranya karunia yang sering kita dengar yaitu nubuat, hikmat, marifat, membedakan roh, yaitu penglihatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dan saya akan kembalikan kepada host. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Allah kami, segala kebaikan kasih setiamu Tuhan, yang menuntun kami dari kebenaran kepada kebenaran. Mari Roh Kudus, Engkau pemimpin yang sungguh, pemimpin yang sempurna, pengajar yang sungguh, pengajar yang sempurna. Tuntun kami, ajar kami dari hari ke hari untuk hidup melekat, mengandalkan Tuhan, sehingga kami dapat memasyurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya ini Bapakku, pelayanan hamba-Mu, Ibu Lingling, dalam doa, nubuat, dan penglihatan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan bekerja, menuntun dan memberkati setiap kami yang membutuhkan Engkau Bapa. Kami berdoa dan bersyukur terima segala berkat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Wilson Pangkai atas firman Tuhannya dan doanya.